Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianiken Pramesti. Saya dari kelas GMID. Saya mau menjelaskan kuantitatif yang diampu oleh dosennya Bu Nur Indah Margi Utami. Di sini saya mau menjelaskan tentang judul saya, pengaruh game online dalam motivasi belajar siswa di MI Ma'arif. Dalam problematika motivasi belajar pada peserta didik sekarang ini semakin kompleks, terpaku atau termasuk canduan game online yang berkembang pada dinamika masyarakat kita khususnya Indonesia. Asumsi yang ada di motivasi belajar dapat dilihat dengan prestasi atau spesifikasi kognitif dari peserta didik, baik pelajar sekarang dasar atau mahasiswa perguruan tinggi. Status yang tidak banyak menimbulkan perbedaan akan motivasi belajar. Hal ini menjadi sebuah kecenderungan bahwa kesadaran akan motivasi belajar tidak hanya dilihat dari aspek umur dan status, tetapi juga dilihat dari gaya hidup masing-masing maupun individu. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa di MI Ma'arif. Yang kedua, bagaimana pengaruh lingkungan sosial game center terhadap motivasi belajar siswa di MI Ma'arif. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana pengaruh intensitas bermain game online terhadap motivasi belajar siswa di MI Ma'arif. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan sosial game online center terhadap motivasi belajar siswa di MI Ma'arif, yaitu pengertian game online. Menurut pendapatnya Samuel, game online itu adalah permainan dengan jaringan, di mana interaksi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan, melaksanakan misi atau meraih nilai tertinggi dalam dunia virtual. Game online, kata yang sering digunakan untuk mempresentasikan sebuah permainan digital yang sedang marak di zaman yang modern ini. Game online ini banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari, walaupun beberapa orang berpikir bahwa game online ini identik dengan komputer. Game online ini tidak hanya beroperasi di komputer, game online juga dapat berupa konsol atau handheld, bahkan game juga ada di telepon genggam. Game online ini berguna untuk refreshing atau menghilangkan rasa jenuh di permainan, baik itu dari kegiatan sehari-hari, kerja, belajar, dan faktor lainnya, maupun sekedar mengisi waktu luang. Jadi game online itu adalah suatu permainan di komputer dan dilakukan secara online melalui internet dan bisa dimainkan oleh banyak orang serta bersamaan dalam waktu itu. Ada 3 alasan bermain game online itu menurutnya Hani dan Budi. Yang pertama, memberikan kesenangan dan tantangan. Banyak orang merasa tidak punya kekuatan di masyarakat, tetapi ketika mereka bermain game online, mereka memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang lain. Kekuatan ini membawa kegembiraan bagi mereka dan memberikan kepuasan tersendiri. Yang kedua, menghilangkan stres. Yang ketiga, mengisi waktu luang. Sering digunakan untuk mengisi waktu luang setelah beraktivitas yang melelahkan. Yang kedua, dampak bermain game online bagi siswa. Dampaknya ada 2, yaitu dampak positif, membantu perkembangan koordinasi tangan, mata, motorik, dan kemampuan spasial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan membuat analisa, keputusan yang tepat, dan berpikir secara mendalam. Dampak negatifnya, menurut Anhar, dapat negatif dari game online ini timbulnya karena umumnya 89% dari game online mengandung beberapa konten kekerasan pada siswa atau anak-anak adalah sebagai anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online pada jam-jam di luar sekolah, tertidur di sekolahan, konsentrasi belajar terganggu karena pikirannya siswa cenderung mengarah pada permainan, sering melalaikan tugas,
nilai di sekolahnya menurun, berbohong soal beberapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk bermain game online, lebih memilih bermain game online daripada bermain dengan teman. Yang ketiga, hasil belajar. Hasil belajar adalah suatu kegiatan berproses untuk menambah pengetahuan, keterampilan, prestasi. Hasil belajar juga bisa dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh dalam belajar yang berupa pengetahuan dan sikap yang diperoleh siswa selama mengikuti pelajaran di sekolahan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Belajar yang baik dapat menciptakan sebuah prestasi hasil belajar. Agar menghasilkan sebuah prestasi hasil belajar, hendaknya siswa mengetahui. Yang selanjutnya, hipotesis penilaian. Hipotesis adalah suatu kesimpulan yang masih kurang atau kesimpulan yang seumumnya. Kemudian pengertian tersebut diperluas lagi. Hipotesisnya merupakan kesimpulan penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar. Yang kedua, terhadap pengaruh yang negatif dan signifikan game online terhadap motivasi belajar. Yang ketiga, tidak dapat pengaruh yang positif dan signifikan antara game online terhadap motivasi belajar. Yang keempat, terhadap hasil belajar yang signifikan antara game online terhadap motivasi belajar. Yang selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penilaian dalam peneliti ini, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Statistik adalah alat bantu penelitian kuantitatif dalam menganalisis data. Pada penelitian ini, metode statistika yang digunakan adalah angket dan penilaian hasil belajar atau hasil belajar siswa di MI Pak Arif Patian Wetan. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakter tertentu yang ditetapkan oleh penelitian. Karakteristik subjektif penelitian untuk kemudian menentukan pengambilan sampel di MI Ma'arif Patian Wetan tersebut, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya penelitian. Oleh karena itu digunakan teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan penelitian. Sampel dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Dengan teknik pengambilan sampel ini, maka semua individu anggota populasi akan mempunyai kesepakatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dengan tekniknya simple random sampling ditentukan oleh banyaknya populasi yang ada. Instrumen pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer yang diperoleh dari survei langsung menggunakan kuesioner atau angket. Angket adalah kumpulan pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau yang dalam halnya ini disebut responden, dan menjawab juga dilakukan secara tertulis. Teknik selanjutnya, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda. Pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Data dalam penelitian ini menggunakan data prestasi rata-rata nilai rapot siswa pada semester terakhir yang telah dilalui subjek penilaian. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan angket kuesioner, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner game online dan berkuesioner hasil belajar. Angket tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama, kelas, jenis kelamin, dan tanggal pengisian kuesioner tersebut.
Teknik analisis data yaitu memperoleh bentuk nyata memperoleh bentuk nyata di responden sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif atau tendensi sentral. Satunya modus atau skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lainnya. Yang kedua, median atau merupakan titik atau skor posisi membagi 5% di bawah. Yang ketiga, mean adalah rata-rata skor dari data yang ada. Sekian penjelasan dari saya tentang proposal yang saya buat kuantitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.